yang senantiasa jadi diworo-woro terus pagi siang petang malam isinya itu aja. Sampai hari ini yang datang pertama sekali pun kalau ada dia harus dilakukan. Kalau ada lampu jangkar award biar nanti kita berikan mobil nomornya kepada Pak Bidang. Yang kedua, kami memang melihat bahwa lampu jangkar ini persoalan yang sangat serius karena memang sampai hari ini eksekusinya belum ada. Kita butuh apa lagi? Dukungan secara argumentatif dari pemerintah juga sudah ada sebenarnya dari Kemenko Polhukam tahun 2021 ya, Pak Bisma, yang menetapkan bahwa Kepri layak untuk menarik dan mengelola lampu jangkar. Tetapi ternyata berbenturan dengan apa yang dipahami oleh OPD langsung, dinas langsung, kementerian langsung, Kementerian Perhubungan yang mengatakan mereka ini kan kewenangan mereka, sehingga sampai sekarang nggak bisa juga dipungut. Padahal kita mengetahui ya setidak-tidaknya beberapa catatan kita terima referensi paling minim 200 miliar per tahun. Itu baru dari lampu jangkarnya, belum lagi jualan teh botol susunya nggak ada konsumen. Kalau kita jualan teh botol susu aja berapa banyak kita bisa jual itu. Belum lagi di pasokan airnya, belum lagi tukang pijitnya karena mereka berlayar jauh dan sebagainya. Jadi banyak yang bisa kita dapatkan, tapi semua itu hanya mimpi belaka. Jadi gerakan berikutnya untuk mendorong supaya ini bisa diwujudkan. Tetapi memang lagi-lagi kita melihat bagaimana kita memastikan kewenangan itu memang betul milik kita dan harus diuji di Mahkamah Konstitusi. Dan untuk itu Bang Geri kita perlu modal. Tidak bisa diproses gerakan tanpa modal. Jadi sulit. Maka menurut saya ini perlu ada langkah yang jitu bagaimana untuk melakukan itu semua. Asosiasi teman-teman pengusaha lampu jangkar, asosiasi kepelabuhanan, ini saya kira bagian transaksi yang bisa kita berdayakan, kita maksimalkan untuk melakukan upaya ini. Kalau memang meminjam istilahnya Bang Sardani, pemerintah hari takut. Begitu definisinya Pak. Nanti biar lebih jelas lagi, nanti pembicara Bang Sardani Karya akan menyampaikan betulkah pemerintah hari takut atau tidak. Saya kira inilah diskusi yang akan dihadirkan hari ini. Dan kita semua perlu duduk bersama, mencermati bersama sehingga follow up daripada diskusi ini bisa ditindaklanjuti. Setelah kemarin ISMI melihat potensinya, hari ini bagaimana langkah taktis, teknis, strategisnya untuk mewujudkan itu. Kami secara internal, Bapak Ibu yang mulia, secara organisatoris, kami pernah menyiapkan ini semua. Saya sudah kasih KTP saya, sudah ada pengacara kita, sudah siapkan semua. Tapi begitu jalan, Pak, amunisi nggak ada. Saya lihat rekening memang nggak ada juga, rekening mengisinya mana? Jadi nggak bisa jalan. Nah itu Bang Rasul problemnya kita hari ini. Jadi memang betul juga ini ada diskusi sering kalau mau demonstrasi Bang, demonstrasi tanpa konsumsi bisa anarkis katanya. Jadi saya kira betul juga pergerakan tanpa amunisi yang tidak terjadi masih Bang. Ini menurut saya beberapa persoalan yang harus kita diskusikan hari ini. Yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya kemarin menjemput langsung Bang Rasul ke Jakarta, Bang. Saya kenal beliau, tapi dia nggak kenal saya. Pakai lewat handphone aja namanya ya kan. Bang. Strategi pendapatan pengelolaan Jakarta di Jakarta. Terima kasih kami ucapkan kepada kami Dr. Haji Suryadi MH. Berarti berakhir pula acara pembukaan seminar kita. Mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran hadirin semua dan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan acara dan kami jemput juga abangda kami Dr. Andes Zamzami Akarim MA. Silakan. Dan juga Rahendra Sucipta SHM. Ini Allah wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, abang-abang kakak-kakak yang kami hormati, kemudian saya kira ini kegiatan yang sangat positif bagi kita semua. Paling tidak dalam beberapa pekan terakhir isu terkait lampu jangkar kembali menghangat Balai
Lanjut. Saya mungkin hanya berbicara tentang 3 hal saja. Pertama tentang potensi Labu Jangkar, kemudian bagaimana refleksi perjuangan Labu Jangkar di Kepri, kemudian ke depan kira-kira apa langkah strategis yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan pengelolaan Labu Jangkar ini. Saya hanya membahas tentang 3 poin itu saja. Apa itu Labu Jangkar? Secara sederhana, Labu Jangkar itu adalah aktivitas kapal. Dia berhenti di ruang laut yang sudah ditentukan. Ketika, nah dalam kasus Kepri, sejak 2014 sampai dengan 2022 itu ada 3 institusi pemerintah yang saling mengklaim, menyatakan memiliki kewenangan untuk menarik uang kapal yang sedang berlabuh itu. Jadi ketika kapal sedang berlabuh itu, dia punya kewajiban membayar. Makna itu berbeda, tetapi maksudnya penyebutan berbeda, tapi objek yang ingin dipungut itu sama. Jadi ada 3 pihak. Pertama Kemenhub, kemudian BP Batam, kemudian Pemprov Kepri. Nah, ini yang ingin saya jelaskan nanti bagaimana proses konflik atau saling kewenangan di antara. Selanjutnya, nah ini gambar lalu lintas kapal di dunia. Yang sebelah sana itu adalah gambar kapal di dunia. Semakin warna merah ya menunjukkan semakin padat lalu lintas kapal itu. Rata-rata berarti di atas 100. Ini penerimaan jasa labu di Kepri. Saya punya data 2021 ya terakhir. 2022-2023 saya tidak punya lagi. Sebenarnya bisa cari. Tapi karena saya tahu seminar ini ada hotelnya, saya ini ada sekali. Tapi paling tidak data 4 tahun ini bisa menggambarkan seberapa besar di potensi itu. Jadi ada 2 institusi sekarang yang memungut itu. Satu Kemenhub. Di mana Kemenhub itu memungut? Di luar area kerja BP Batam. Jadi di luar area kerja BP Batam, jasa labuh itu dipungut oleh Kemenhub. Karimun di sekitar Tanjung Uban dan sekitar itu. Kalaupun ada di luar itu tempat titik labuh itu dipungut oleh Kemenhub. Tapi yang di area kerja BP Batam itu dipungut oleh BP Batam. Jadi Kemenhub itu dalam 4 tahun terakhir jasa keuangannya secara akumulasi tak banyak, lebih kurang setengah triliun, 524 miliar dalam 4 tahun terakhir 2008 sampai 2021. Penerimaan jasa keuangan di Kepri itu potensinya di atas 200 miliar. Kalau perhitungan dari Dinas Perhubungan Kepri data 2021 itu 252 miliar potensinya yang dihitung oleh Pak Aziz. 252 miliar potensi penerimaan dari Labu Jangkar itu. Kalau disandingkan dengan data ini tidak jauh berbeda. Intinya lebih kurang di atas 200 miliar potensi itu bisa didapat. Selanjutnya sejak Undang-Undang 22/2009. Jadi kita sudah punya kewenangan itu sejak tahun 1999. Nah, tahun 2004 dari data yang saya miliki, Bang Asrul mungkin bisa koreksi, itu BP Batam sudah memungut uang jasa labuh. Ada peraturan peraturan pemerintah Batam tentang jasa labuh yang ditandatangani oleh senior kita juga, Pak Ismail. Jadi 2004 dan sejak 2004 itu pola pemungutan jasa labuhnya BP Batam bekerjasama dengan swasta institusi. Satu kepada kementerian dalam negeri, Kementerian Pertahanan, Kemenhub dan Kemendagri. Surat itu dia menegaskan, intinya lebih kurang menyampaikan kepada pihak kementerian itu, kami pemerintah daerah akan menggunakan kewenangan daerah tentang pemanfaatan laut dan ruang laut sejauh 12 meter. Nah, surat yang sama juga disampaikan kepada BP Batam. Surat yang sama juga disampaikan kepada pengusaha-pengusaha yang mengelola area Labu Jangkar di Kepri. Itulah surat pertama sepanjang yang saya ketahui, Agustus 2014. Jadi kalau kita buka sejarahnya, Gubernur almarhum Ayah Sani itulah yang merintis mulai untuk memperjuangkan Labu Jangkar.